Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang praktikum saya di modul ke-7 tentang integrasi timer dan counter dalam sistem pneumatik. Pada praktikum pneumatik kali ini kita belajar tentang timer dan counter. Nah, untuk tujuan praktikum itu sendiri di sini pertama yaitu memahami prinsip kerja timer dan counter dalam sistem kontrol otomatis berbasis pneumatik. Terus kemudian mampu mengintegrasikan komponen timer dan counter untuk mengatur urutan kerja aktuator pneumatik secara otomatis. Kemudian ketiga yaitu mengetahui fungsi timer dan counter dalam mengatur waktu tunda atau delay dan jumlah siklus gerakan pada sistem pneumatik. Keempat yaitu meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam merancang dan memecahkan permasalahan sistem otomatisasi yang melibatkan kontrol berbasis waktu dan perhitungan jumlah operasi. Nah, ini ada pertanyaan itu tentang tujuan pertanyaan umum ini, mengupas tujuan atau pembelajaran apa sih yang di modul 7 ini, yaitu apa fungsi timer, tentang fungsi timer dan counter pada sistem pneumatik. Berarti kita mengetahui fungsi timer dan counter pada sistem pneumatik pada modul kali ini. Nah, integrasi sistem pneumatik modern tidak hanya mengandalkan tekanan udara untuk menggerakkan aktuator, tetapi juga memerlukan pengendalian waktu dan jumlah siklus agar kerja proses berjalan secara teratur dan efisien. Oleh karena itu, integrasi antara timer dan counter menjadi penting dalam sistem kontrol pneumatik. Jadi kita harus tahu nih tentang pengendalian waktu atau jumlah siklus di suatu sistem pneumatik agar sistem yang kita buat itu efisien atau teratur juga dan efisien. Jadi tidak ada proses yang dia itu bisa mengganggu sistem tersebut. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini di sebelah sini kiri saya di sini ada simbol-simbol tentang timer dan counter yang di beberapa PLC. Jadi PLC itu kan ada banyak nih. Nah, untuk simbol-simbol di CF programmernya itu berbeda-beda tentunya. Nah, di sini seperti di sini dilihat di PLC Allen Bradley, dia timernya kayak gini bentuknya, bentuk simbolnya. Sedangkan di Simatic seperti ini. Di Schneider juga tentunya beda. Dia beda PLC. Omron sederhana kita di sini tuh. Nah, Siemens ESC sama Siemens Simatic udah beda tuh. Dia terus ABB kalau kita pernah nyoba, ini simbol timernya kayak gini. Mitsubishi kayak gini. Mitsubishi lebih ini simple ya dia. Tuh. Ini di beberapa PLC fungsi timer atau timer ini seperti ini. Dia berbeda-beda. Ada yang kayak gini, dia PLC Allen Bradley, Siemens, Scanner. Tentunya kita menggunakan Omron ya. Di sini Omron seperti ini. Nah, di sebelah kanan sini juga, sebelah kiri saya sini, sebelah kanan ada dari Omron ya, yang kita gunakan itu counter itu seperti ini bentuknya.
Nah ini counter, CNT itu counter. Ini alamatnya, counter number di alamat counternya. Kalau kita menggunakan beberapa counter, tentu di sini bedanya, di sini kita tulisin numbernya. Kalau ini set value, berarti berapa siklus yang kita inginkan, 5 siklus, 10 siklus, sampai 100 siklus. Nah di sini setnya. Nah counter juga ini ada banyak ya, ada reversible counter sama reversible counter yang bin type, binary type ya. Terus type-typenya ada banyak ya, ada binary, ada ini. Terus kemudian, nah peran dalam integrasi sistem atau fungsinya. Fungsi dari timer itu untuk mengatur waktu tunda delay, waktu tunda atau delay time dalam bahasa Inggris, dalam pengoperasian aktuator pneumatik seperti silinder ganda atau katup solenoid. Contohnya ini, timer digunakan untuk menunda gerakan silinder agar proses sebelumnya selesai terlebih dahulu. Pada sistem otomatisasi produksi, timer memastikan sinkronisasi antar aktuator sehingga tidak terjadi tabrakan atau kesalahan urutan kerja. Timer dapat bersifat on delay, menunda kerja setelah sinyal masuk, atau off delay, menunda penghentian kerja setelah sinyal hilang. Off delay, menunda penghentian. Saya contohin di sini bentar. Nah, timer itu untuk mengatur waktu tunda atau delay time ya. Jadi misalnya kita memiliki conveyor, sistem pengisian misalnya botol minuman. Di sini ada conveyor. Nah, sistem ini dibuat dengan PLC tentunya ya, dengan sistem pneumatik. Di sini ada conveyor. Di sini ada sensor untuk mendeteksi apakah ada barang itu. Terus di sini ada pengisian botol ya. Nah, di sini aktuator, misalnya ini silindernya di bagian sini. Nah, ketika botol masuk dari sini, terus terdeteksi oleh sensor proximity, botol lewat. Nah, si aktuator itu tentu di sini pakai jarak juga ya, botol lewat kan masuk. Nah, dipakai timer. Ketika ada sinyal masukan dari sensor, timer berasa misalnya 5 detik atau 30 detik. Nah, masuk botol langsung si aktuator silindernya menghidupkan. Nah, ini menghidupkan si silinder gini masuk. Nah, untuk mencegah si botol itu ke sana kan, masuk. Nah, masuk. Tunggu dulu berapa setelah sensor itu mendeteksi misalnya 30 detik, silinder aktif. Terus botol tentu di sini bagian bawah sini. Nah, ketika pengisian di sini juga ada proximity ya, tentunya ada sensor juga. Ketika botol ini ada di sini, nah dia ketika waktu pengisian nggak perlu sensor ya, ini waktu aja, waktu 5 detik atau 30 detik sampai sini botol. Terus si pompa airnya atau pompa isi minumannya masukin berapa menit, misalnya pengisian itu 1 menit, jadi 1 menit ngidupin air. Nah, setelah 1 menit kemudian mengirim sinyal, 1 menit terisi, si silinder baru kembali lagi. Nah, itu kemudian di sini tentu ada setelah botol terisi tentunya langsung ditutup ya, langsung di press, ditutup botolnya, kemudian kembali ke selanjutnya. Nah, itu fungsi dari timer. Ketika di contoh dari timer itu
sistem kendali PLC atau PLC pneumatik itu seperti itu fungsinya. Dia untuk mengatur waktu tunda delay supaya agar sistem aktuator sistemnya pneumatik ini bisa berjalan ya dengan sesuai fungsinya gitu, sesuai keinginan kita gitu. Jadi selain belajar pemrograman itu, selain belajar cara aktuator sama sensornya, itu kita harus tahu tentang waktu, pengendalian waktu juga. Di sini timer itu perlu diketahui. Kemudian fungsi dari counter. Counter itu digunakan untuk menghitung jumlah siklus kerja aktuator atau jumlah produk yang dihasilkan. Misal, counter menghitung beberapa kali silinder melakukan satu siklus kerja atau maju atau mundur. Setelah mencapai jumlah tertentu, counter dapat mengirim sinyal untuk menghentikan proses atau memicu rangkaian lain. Counter dapat dibedakan menjadi up counter, menghitung naik, menghitung dari 0 ke jumlah tertentu, atau down counter, menghitung turun, menghitung mundur dari jumlah yang telah ditentukan. Jadi saya di timer kan contohnya tentang pengisian botol. Kalau pengisian botol berarti waktu dari sensor sini terdeteksi ada botol masuk, ngidupin aktuator untuk atau silinder itu untuk nahan setelah 5 menit. Itu berarti namanya timer yang bersifat on delay. Off delay menurut kerja. Pokoknya timernya itu maju ya. Terus off delay, ketika dari sini off delay, tapi ketika sudah habis, nah dia berarti langsung on delay ya, menunda kerja setelah sinyal masuk. Ketika masuk air itu on delay. Kemudian kemudian kan botol udah terisi, ke conveyor selanjutnya. Nah, conveyor selanjutnya ini untuk kita mengerti fungsi dari counter itu tentang pengemasan. Misalnya botol di conveyor itu, ini botol masuk dari sistem yang tadi, botol masuk, di sini ada di sini kita tulis ada aktuator silinder yang dibuat menyerupai tangan manusia. Jadi di sini ada arm robot atau tangan ya, arm robot yang terbuat dari silinder pneumatik. Nah, di sini ada sensor proximity juga. Sensor ketika botol masuk di daerah sini, silinder di conveyor satu ini, dia masuk, botol isi. Nah, pas masuk, nah si tangan robot ini tentu apa itu namanya, mengambil botol ini, masukin ke dalam kardus. Nah, ini misalnya di sini kardusnya ya, conveyor yang kardus. Nah, di kardus ini dia muat misalnya 30 botol. Nah, berarti si arm robot ini harus memasukkan 30 botol. Berarti setelah 30 baru kardusnya berganti. Nah, itu fungsi mengapa arm robot itu tahu setelah 30 itu si kardus itu diproses, dibungkus, terus si ini menghenti dulu, baru 30 lagi lanjut ketika ada kardus lagi. Nah, itu fungsi dari counter. Counter itu menghitung waktu siklus kita. Jadi siklus si aktuatornya, tentu di arm robot ini aktuator ya, arm robot ini sebagai aktuator yang setiap satu kali jalan dia berarti satu kali siklus.
2, 3 sampai 30 baru dijalanin beda lagi, ditunggu, diproses ini si kardus, terus ganti kardus lagi, baru 30 lagi, 30 berhenti, nunggu kardus yang kosong ada, terus 30 lagi gitu. Itu fungsi dari counter. Di pemrogramannya kita menggunakan fungsi counter selain fungsi timer di sebelumnya itu ya. Kemudian peran dalam integrasi sistem. Ketika kedua komponen ini diintegrasikan dalam sistem pneumatik, mereka dapat mengontrol urutan kerja dan frekuensi operasi secara otomatis. Contohnya, timer mengatur durasi tiap gerakan silinder, sementara counter mencatat berapa kali gerakan tersebut terjadi. Itu kayak kesimpulan ya jadinya. Di sini kita nyimpulin betul kan? Setelah counter mencapai nilai target, sistem dapat berhenti atau beralih ke mode kerja berikutnya. Terus kombinasi ini memungkinkan terciptanya sistem otomatisasi siklus berulang dengan durasi jumlah kerja yang presisi seperti pada mesin pengepakan, pengoboran otomatis atau sistem pengisian botol. Nah, itu ya, kita udah jelas di situ fungsi timer seperti apa, fungsi counter seperti apa. Di sini kita beralih ke ladder diagram atau diagram ladder PLC. Di sini kita menggunakan CF programmer, PLC-nya Omron. Ya, di sini udah tahu simbol dari timer dan counter Omron itu seperti ini. Kita membuat satu program di mana di situ ada counter, timer sama counter. Saya jelasin satu persatu di sini. Alamat ini ada push button. Push button ini menghidupkan push button on menghidupkan, alamatnya 00. Push button off ini mematikan, fungsinya untuk mematikan. Nah, ini pakai NC, ini pakai NO ya, normally close. Di sini pakai normally close, di sini normally open. Ketika tombol atau push button on ditekan, yang tentunya ini normally open, dia terbuka, ditekan, kemudian ke sini, ini normally close, langsung aja menghidupkan sistem. Sistem bekerja. Di sini alamatnya 000. Sistem terus di latching. Di sini kita menggunakan latching sistem dari sini. Ketika sistem di tombol push button on, sistem hidup. Di sini di latching, sistem terus hidup dan mati ketika tombol off itu ditekan atau counter itu udah sampai batasnya. Jadi ketika counter sudah sampai batasnya, maka sistem ini otomatis mati. Nah, ini terus kemudian dari alamat sistem di sini ada alamat sistem tentunya di sini ngidupin juga. Di sini counter. Nah, counter normally close. Di sini timer mundur. Di sini normally close timer. Nah, ini saya jelasin fungsinya itu gimana. Jadi ketika sistem on, dia menghidupkan sini, menghidupkan timer yang maju. Dia timernya maju dari 1, 2, 3, 4, 5 itu maju. Ketika sudah sampai 5 second misalnya di sini di set ya kan. Nah, dilihat alamatnya di sini timer. Alamatnya di sini berarti menghidupkan timer mundur. Timer mundur itu langsung 5 second juga di sini. 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai 5 second dia timer mundur. Lihat di sini. Ketika ini sampai sini menghidupkan timer mundur mematikan timer maju. Tapi dia ini lihat ini normally close ya kan.
Jadi ketika mati terus hidup lagi kan. Nah, hidup lagi, ngidupin, timer maju lagi, timer maju ngidupin ini, ngidupin timer mundur, habis ngidupin timer mundur matiin lagi. Ini looping dia, ngidupin timer maju terus itu ngidupin timer mundur, matiin timer maju, tapi ini hidup lagi karena di sini pakai normally close, dia mati terus hidup lagi, mati hidup lagi gitu. Di sini ada looping. Nah, kenapa di sini kasih looping? Dia hidup, maju, mati, maju, mati kan. Nah, di sini timer ini dijadiin sebuah nih, di timer maju ini dijadiin sebuah apa ya namanya, kayak onnya si silinder ini di bawahnya. Nah, silinder ngidupin kan ketika ngidupin ketika 5 menit silinder ngidupin, ketika 5 menit silinder ngidupin timer maju, ketika 5 menit silinder ngidup. Nah, silinder maju ini di bagian sini ada counter ya, silinder maju kan di sini alamatnya. Ini sistem silinder. Nah, ketika silinder ini on, setelah 5 menit silinder on kan. Nah, silinder on itu mengaktifkan counter. Nah, counter di sini ada 5. Berarti di setnya ada 5 kali siklus. Berarti pas silinder on jalan itu 1 siklus. Terus di sini kan looping. Setelah 5 menit otomatis ini mati kan. Nah, ketika mati ini hidup lagi. Nah, hidup lagi 5 menit lagi silinder hidup. Silinder hidup, dia mengaktifkan 1 siklus. Nah, setelah 5 kali baru dia si counter ini, alamat counter alamat counter ini mematikan si ini. Ketika ini terpenuhi, dia mematikan sistem di sini, di sebelah sini. Bentar. Nah, di sebelah sini ada counter di close, normally close. Nah, ketika 5 kali si close ini looping, setiap 5 menit silinder ini 5 menit silinder ini on, terus 5 menit kemudian off, terus on lagi 5 kali siklus mematikan sistem. Jadi gitu. Nah, silinder ini fungsinya kayak tadi itu, yang kayak mesin buat namanya pengisian botol minum tadi. Jadi setiap 5 menit silinder on kan, on maju, botol air minum setelah 5 menit. Nah, setelah 5 menit ngisi baru off lagi, terus maju lagi gitu. 5 siklus. Ketika 5 siklus sampai 5 siklus si sistem dimatiin. Nah, gitu. Di sini paham ya, fungsinya counter, fungsinya timer, sama di sini diagram ladder diagram itu seperti apa, cara kerjanya itu seperti apa, udah saya jelasin. Di sini ada timer yang maju, terus di sini mundur. Ketika maju itu untuk menghidupkan silindernya, silinder 5 setelah 5 sekon mati lagi, off, tapi setelah 5 sekon lagi hidup lagi gitu. Nah, counter itu untuk menghitung berapa kali silinder itu on, berapa kali silinder itu on, off lagi, dan ketika 5 kali on atau terhitung di counternya, maka sistem dimatikan. Mungkin sampai di situ aja presentasi dari tugas praktikum pneumatik dan hidrolik. Terima kasih. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata atau pengulang kata tidak efisien